Kota bertembok Kowloon, juga dikenal sebagai kota tanpa hukum, pada tahun 1990, memiliki 50.000 penduduk yang tinggal di area seluas 26 km persegi, yang setara dengan 1.930.000 orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi yang tercatat dalam sejarah. Angka ini dapat memberi Anda gambaran bagaimana padatnya tempat ini, karena salah satu kota terpadat saat ini hanya memiliki sekitar 30.000 penduduk per kilometer persegi. Bagaimana mungkin Kowloon mencapai titik ekstrim ini? Bagaimana mereka bisa hidup di kota ini? Bagaimana situasi ini berakhir dan menjalani kehidupan yang tidak pasti, tidak sehat, dan sangat tidak menyenangkan? Di jalanan hampir tidak ada sinar matahari, dengan jalanan yang sempit, kotor, serta kabel yang menggantung semberawut. Sejak tahun 1950 hingga tahun 1970, kota ini dikuasai oleh triad atau organisasi kriminal yang melakukan prostitusi dan menjual zat ilegal. Jalan-jalan kota memiliki lebar hanya 1-2 meter, gelap dan tidak memiliki sistem pembuangan yang baik. Pelayanan publik sangat langka, kebanyakan bangunan memiliki pondasi yang buruk dan rumah-rumah pada umumnya hanya berukuran 2x3 meter persegi. Kowloon memiliki ratusan lorong yang luasnya hanya 2 langkah orang dewasa. Beberapa jalan di area kota ini tertutup, karena tertimbun sampah yang dibuang warga setempat melalui jendela rumah. Kota Kowloon merupakan daerah koloni di dalam koloni, kota di dalam kota, serta blok kecil yang diperebutkan dan sekaligus diabaikan. Meskipun dikenal sebagai kota bertembok Kowloon, masyarakat setempat menyebut daerah ini Haknam atau kota kegelapan. Kota ini berdekatan dengan bandara, membuat penduduknya terkena suara pesawat yang keras, dan banyak jalan yang diterangi dengan lampu neon, karena sinar matahari terhadang oleh bangunan tinggi. Kowloon menonjol karena kegiatan kriminal, dikenal juga sebagai wilayah tanpa hukum, yang banyak ditinggali oleh keturunan bajak laut dan kriminal kelas berat yang tidak diakui oleh masyarakat, maka tak heran jika Kowloon dikenal sebagai surganya para penjahat. Aturan dan hukum pun tidak berlaku di sini atau dalam kata lain, warga kota Kowloon bisa dibilang bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Para penguasa daerah ini adalah para anggota mafia kejam, mucikari dan pengedar obat-obatan terlarang. Sejumlah toko obat dengan dokter tanpa lisensi resmi membuka bisnis di Kowloon secara bebas. Mereka adalah para dokter yang tidak mampu membeli lisensi resmi dari pemerintah, sehingga lebih memilih untuk melanggar hukum demi menjalankan bisnisnya tersebut. Walau perkembangan permukiman kota ini tidak teratur, pemerintah Hong Kong menyediakan layanan tertentu seperti pasokan air bersih, listrik dan pelayanan kantor pos. Meskipun ada puluhan ribu orang yang bermukim di daerah ini, Kowloon hanya memiliki 1 lift saja. Bahkan, untuk sampai di beberapa wilayah yang tertumpuk di belasan lantai ini, tukang pos harus menaiki tangga. Pabrik-pabrik yang dapat ditemukan di Kowloon adalah pabrik tekstil, pabrik permen dan produksi mie. Setelah pendudukan Jepang di Hong Kong yang terjadi selama Perang Dunia II, penduduk Kowloon mencapai 50.000 penduduk. Pada akhir perang, para pengungsi berbondong-bondong ke semenanjung Kowloon. Sebagai kota bertembok, tempat ini menyambut semua orang, menyebabkan Kowloon tumbuh tanpa kendali, menjadi kota yang memberi perlindungan bagi siapapun yang bermasalah dengan hukum. Meskipun ada upaya pihak berwenang untuk mengusir pengungsi, tetapi mendapatkan perlawanan dan penghuni liar membangun kembali rumah mereka. Pada tahun 1950, terjadi kebakaran yang menghancurkan hampir semua rumah kayu di kota itu. Kemudian mereka membangun kembali dengan menggunakan beton dan batu bata, yang sebagian besar adalah bangunan 10 lantai. Karena kedekatan dengan bandara, maka ketinggian maksimum bangunan dibatasi hingga 14 tingkat. Sejak tahun 1987, diumumkan bahwa kota tersebut akan dihancurkan dan diubah menjadi taman. Tetapi rencana untuk melakukan penghancuran kota dirahasiakan, terutama masalah kompensasi yang akan ditawarkan kepada warga, karena dikhawatirkan akan lebih banyak orang yang datang untuk tinggal di kota itu untuk menerima sebagian dari uang kompensasi. Kowloon tidak dapat dihancurkan dalam semalam, Hong Kong harus menyediakan semacam solusi perumahan bagi penduduknya sebelum meruntuhkan koloni unik ini, dan menyiapkan dana kompensasi sebesar 350 juta rupiah. Namun demikian, tidak semua orang ingin pergi. Setelah puluhan tahun hidup di lingkungan yang tidak sehat, beberapa penduduk tidak mau pindah, dan harus diusir paksa dari benteng. Pada awal Juli 1992, polisi mengusir penduduk terakhir yang menolak menandatangani perjanjian, dan pagar rantai dipasang mengelilingi seluruh rumah. Pada bulan Maret 1993, penghancuran Kowloon dimulai,
sebuah proses yang memakan waktu hampir 1 tahun penuh dan mengalami perlawanan penduduk lokal. Kota Kowloon bukanlah satu-satunya kota dengan pertumbuhan yang tidak teratur, bangunan sempit, tanpa sistem pembuangan limbah. Kota-kota seperti ini lazim terjadi di zaman kuno. Kota yang dengan kompleks yang sempit, gelap, kotor dan padat, semuanya dipenuhi dengan rumah-rumah yang kurang higienis, tanpa jalan atau ruang terbuka, dan rumah tanpa jendela atau lampu dengan tangga untuk turun ke dalam kegelapan. Kowloon tidak sehat, berbahaya, dan dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Bangunan yang dibangun tidak sesuai standar menjadi ancaman serius bagi keselamatan keluarga yang tinggal di kompleks tersebut. Penghancuran kompleks tidak dapat dihindari, dan untuk mendapatkan kembali kendali serta mengurangi kekuatan kelompok kejahatan pada tahun 1973, ada sekitar 2.500 orang ditangkap, dan sebanyak 1.800 kilo narkoba disita. Penggerebekan ini mendapat dukungan masyarakat, terutama dari kalangan muda, agar kriminalitas dan pecandu narkoba dapat dikurangi. Hasilnya pada tahun 1983, dinyatakan bahwa tingkat kriminalitas di kota ini berhasil dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Kota bertembok Kowloon, pemukiman perkotaan terpadat di planet ini, berhasil digantikan dengan taman seluas 31.000 meter persegi, dan selesai pada Agustus 1998. Pembangunannya menelan dana sebesar 1 triliun lebih, dan dirancang didasarkan pada Taman Yanang dari dinasti Qing. Taman Kota Tembok Kowloon dikelola oleh pemerintah Hong Kong di bawah Direktorat Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Banyak bangunan yang dihancurkan oleh pemerintah Cina agar para penduduk ilegal tidak kembali menempati daerah itu, kota benteng Kowloon pun perlahan-lahan mulai berakhir. Kini, Jalan Kowloon menjadi kawasan pusat perbelanjaan murah meriah yang wajib dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke Hong Kong. Kota-kota lainnya yang tercatat dalam sejarah sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang ekstrim di seluruh dunia, adalah kota Dhaka di Bangladesh, yang saat ini merupakan salah satu kota terpadat dengan 30.000 orang per kilometer persegi. Kota ini telah dihuni sejak abad ke-7, dan saat ini merupakan salah satu dari kota-kota besar yang tumbuh paling cepat, tetapi juga salah satu yang termiskin, dengan mayoritas penduduknya terdiri dari migran pedesaan. Selain itu, Manila Filipina adalah salah satu negara yang memiliki kepadatan yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan Bangladesh. Manila merupakan salah satu kota terpadat, dan paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Kepadatan penduduk Manila adalah 44.000 orang per kilometer persegi. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Kowloon. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.